Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil, di antaranya adalah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alata fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, atau dia berdoa, ya Allah rahmati aku jika engkau berkehendak. Akan tetapi hendaklah meminta dengan mantap dan bulat, karena sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang memaksanya untuk berbuat seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam lafaz Muslim, wal yu'addim ar-raghbata fa innallaha la yata'azamahu syai'un a'tah, dan hendaklah dia memiliki atau membesarkan keinginannya, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita jangan sampai kurang ajar, mungkin bahasa kasarnya, kepada Allah azza wa jalla, tapi beradablah, berakhlaklah kepada Allah azza wa jalla. Salah satunya adalah akhlak ketika berdoa, karena doa itu sesuatu yang sangat agung di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un aqram indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa, lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Karena doa adalah sesuatu yang sangat istimewa, permintaan hamba kepada Rabbnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan hamba yang senantiasa terus meminta kepadanya. Maka syariat Islam mengajarkan tentang adab dan akhlak bagaimana cara berdoa. Salah satunya di sini, tidak boleh orang berdoa itu mengatakan, ya Allah jika engkau mau ampuni aku, jika engkau mau rahmati aku, jika engkau mau berikan rizki kepadaku, jika engkau mau berikanlah keturunan kepadaku, dan begitu seterusnya. Seorang tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Kenapa demikian? Nanti kita akan berikan alasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, kalian itu sangat fakir dan berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghani al-hamid, karena Allah la zat yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu baginya, lagi maha terpuji. Para ulama mengatakan bahwa di antara ruh ibadah seseorang itu ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah diiringi dengan at-tadhallul, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal iftikar, dan merasa butuh dan berhajat kepada Allah azza wa jalla. Jadi ruhnya sebuah ibadah itu adalah ketika kita ini merasa rendah,
merasa hina, merasa kecil, merasa miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasa berhajat kepada Allah, butuh kepada Allah. Itulah hakikat daripada ruh ibadah. Tetapi seseorang yang kemudian menampakkan kesombongannya seolah-olah tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ancam sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka orang-orang yang sombong kepada Allah itu akan dimasukkan ke dalam jahannam dengan cara dihinakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'an." Dalam hadis qudsi, salah satu penggalannya adalah, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai kepada orang yang terakhir di antara kalian, maksudnya sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, mereka berada di atas satu hati, semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi SAW, tidaklah ketakwaan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati itu bisa menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Atau sebaliknya, kalau satu dunia ini jin dan manusianya dari awal sampai akhir mereka berada di atas satu hati, semua rusak manusianya, tidak ada yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala ghani. Dia tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Dia adalah Samad, seluruh manusia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau seandainya orang yang awal-awal di antara kalian, Adam alaihi salatu wassalam, wa akhirakum, ataupun orang-orang yang terakhir di antara kalian, orang yang hidup menjelang kiamat, mereka berkumpul ala sa'idin wahid, di sebuah tanah dataran yang luas. Dikumpulkan semuanya manusia di situ, jin dan manusianya. Kemudian mereka pun fayas'aluna mas'alatahu, masing-masing orang dan masing-masing jin, dari orang yang awal, jin yang awal, sampai orang yang terakhir, jin yang terakhir hidup, mereka mengemukakan permintaannya. Semua minta kepada Allah. Ada yang minta banyak, ada yang minta berlebihan, ada yang minta sedikit. Semua minta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan seluruh permintaannya. Karena kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh manusia, jin dan manusianya, itu seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat, kemudian di situ ada satu tetes di ujung jarum. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seluruh manusia dan jinnya, dan itu cukup untuk mereka. Sementara lautan luas itu adalah kekayaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaannya kepada seluruh manusia yang memintanya, kepada seluruh jin yang memintanya, itu seperti jarum yang dicelupkan ke air lautan, kemudian diangkat satu tetes, itulah mencukupkan untuk memberikan kepada seluruh jin dan manusia dalam permintaan mereka. Artinya Allah itu ghani, maha kaya.
Allah itu kaya. Allah itu sangat luas kekayaannya dan tidak terbatas. Karena yang diberikan kepada kita manusia dan jin dari awal sampai akhir itu hanya setetes air yang ada di ujung jarum. Sementara kekayaan terbentang bagaikan lautan seolah-olah tak bertepi. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam hadis yang atau bab yang kita kaji ini, Nabi SAW melarang, tidak boleh seseorang itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah ampuni aku jika kau mau, ya Allah rahmati aku jika kau mau, ya Allah berikan rizki kepadaku jika kau mau, ya Allah berikan keturunan kepadaku jika kau mau. Kalimat seperti ini ada kalimat merendahkan, tidak beradab, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalimat ini dilarang tegas dalam agama? Tidak boleh seseorang itu dalam berdoa mengucapkan kalimat itu. Pertama, karena orang yang berdoa seperti itu, dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah tidak dibutuhkan oleh kita. Kalimat itu kan seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah. Kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengucapkan, ya Allah kalau kau memberi, alhamdulillah, kalau tidak ya enggak mengapa gitu kan. Lah ini kan seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah. Kita ini semua berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Antumul fuqara ilallah. Kita ini fakir. Hidup kita bergantung kepada Allah sejak dalam janin perut ibu kita. Kita berhajat kepada Allah. Butuh makanan, asupan makanan dan minuman. Kemudian setelah lahir juga masih berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh makanan dan minuman, asupan bagi dia. Kemudian setelah beranjak besar, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian sampai tua, sampai masuk ke liang lahat, sampai dikumpulkan di padang mahsyar, sampai di hadapan kita surga dan neraka, kita itu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah, padahal Allah itu zat yang maha kaya. Yang maha kaya. Maka jangan berdoa dengan mengatakan seperti itu, seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini lancang, kurang ajar, tidak beradab dan tidak berakhlak. Kemudian yang kedua, seolah-olah kita ini meremehkan Allah. Seolah-olah kita ini meremehkan Allah, dan Allah itu seolah-olah tidak sanggup memberikan apa yang kita minta. Allah itu kaya, sudah saya katakan Allah itu kaya. Seberapa permintaan hamba-hambanya pun Allah beri. Kalau kita mengatakan ya Allah berikan rizki jika kau mau, seolah-olah meremehkan Allah Azza wa Jalla. Makanya dikisahkan oleh seorang syekh itu, ada seseorang yang berdoa di depan Ka'bah. Doanya apa? Dia mengatakan, ya Allah berikan kepadaku uang 5 miliar. Besar enggak tuh? Besarlah 5 miliar. Ibu saja kalau dikasih suami 1 bulan 10 juta saja udah senang gitu ya. Besar tuh ya. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, ya Allah berikan kepadaku 5 malayin, 5 miliar. Tiba-tiba orang di sampingnya mengatakan, wahai fulan, kenapa kau minta banyak-banyak katanya? 1 miliar sudah cukup tuh katanya. Kenapa kau mesti minta 5 miliar kepada Allah? 1 miliar lo sudah banyak katanya. Maka orang yang berdoa ini melirik kepada orang sebelahnya dan mengatakan, hei fulan, aku lo tidak minta sama kamu. Aku minta sama Allah. Kalau minta sama kamu 5 miliar ya kebanyakan lah. Paling kalau aku minta 5 miliar sama kamu, kau kasih mungkin 100 ribu kan gitu. Ini yang aku minta adalah zat yang maha kaya. Terserah akulah yang minta 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Yang aku minta adalah zat yang maha kaya. Menunjukkan kalau teguran orang sebelah ini meragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sanggup untuk mengabulkan permintaannya. Jangan pernah meremehkan Allah. Merasa Allah keberatan kalau seandainya kita berdoa seperti itu. Jadi kalimat ya Allah berikan ampun kepadaku jika kau mau, berikan rizki kepadaku jika kau mau, ini bahaya. Karena seolah-olah mengecilkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tadi kan sudah saya katakan, kalau seluruh manusia, jin dan manusianya berkumpul kemudian meminta seluruh permintaannya, maka Allah akan beri seperti jarum yang ditenggelamkan di lautan kemudian diangkat, kemudian adalah air yang menetes di ujung jarum. Air yang menetes itulah cukup untuk memberikan setiap hajat manusia dan jin yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah ragu. Jangan mengecilkan Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, ya Allah, berikan rizki kalau kau mau. Ya. Kemudian yang ketiga, kata-kata seperti itu sama dengan tahsilul hasil namanya, Bu. Enggak ada gunanya ucapan kayak gitu. Karena setiap pemberian dari Allah itu memang atas kehendak Allah. Baik ketika dia mengatakan, ya Allah aku minta rizki, atau mungkin dengan diletakkan embel-embel, jika kau mau. Semua pemberian yang Allah berikan kepada kita itu semua atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Percuma kita mengucapkan insyita jika kau mau, semua juga atas kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah beri. Jika Allah tidak mau, ya Allah tidak akan beri. Ngapain dia ngomong seperti itu? Kemudian yang keempat, dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang memaksanya sehingga dia harus memberikan permintaan hamba-hambanya. Jadi Allah disangka benci dengan permintaan hambanya, seolah-olah terpaksa dia memberi. Allah tidak sama dengan hambanya. Maka jangan pernah berdoa dengan mengatakan, ya Allah berikan rizki, ampuni aku, rahmati aku jika kau mau. Tetapi kata Nabi SAW, falyazim mas'alatahu. Tapi bulatkan tekad dan permintaan kita kepada Allah. Tidak usah pakai embel-embel jika kau mau. Bilang saja, ya Allah berikan rizki kepadaku. Ya Allah rahmati aku. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah berilah keturunan kepadaku. Ya Allah bahagiakan aku. Dan begitu seterusnya. Tidak usah kemudian kita letakkan di akhir doa dengan mengatakan insyita, seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah menyamakan Allah dengan hamba-hambanya. Kalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sekaya apapun, seluas apapun kekayaan yang ada di tangannya, anggaplah dia itu mungkin di zaman sekarang diistilahkan dengan istilah apa tuh? Ya, istilah sultan. Oh, sekarang kan kalau ada orang kaya dikit-dikit dibilang sultan, sultannya Batam, sultannya Jakarta gitu kalau ada orang kaya itu. Anggaplah dia sultan. Banyak kekayaannya, banyak perusahaannya, banyak apartemennya. Itu kalau kita meminta kepada mereka tidak sama dengan kita ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab manusia ini kalau diminta, Bu, terkadang ketika memberi itu rasanya berat karena mungkin yang kita minta itu terlalu besar. Yang kita minta itu terlalu besar, makanya dia berat mau ngasih. Kita ngajukan proposal minta 100 juta, tahu-tahu hanya dikasih 5 juta. Padahal uangnya miliaran. Itulah manusia. Uang miliaran juga, uang triliunan juga. Kadang-kadang kalau ada orang datang proposal, Bu, tidak diberi seperti yang dicantumkan dalam proposal itu kan, Bu. Dia minta 1 M, dikasih cuman 10 juta. Ya, itulah tabiat manusia. Mereka itu sekaya apapun tetap miskin. Tidak ada orang kaya itu kaya di dunia. Tetap yang kaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun bakhil, tidak mau ngasih dia. Padahal kaya tapi bakhil. Dia berpikir seperti paradigma sekuler. Nih kalau saya kasih permintaannya, habislah uang saya. Padahal uangnya triliunan, miliaran. Yang diminta itu mungkin 1 juta, 2 juta. Enggak mau kasih dia. Takut kurang kekayaannya. Dia enggak yakin bahwa harta dia titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Belum tentu ngasih karena dia bakhil. Ataupun kalaupun dia ngasih itu mungkin karena mungkin takut. Mungkin dia diancam preman gitu ya. Kalau tidak dikasih, wah dia akan nyakiti kita nih. Atau paksalah saya kasih. Nih kalau tidak saya kasih ini, dipersulitlah pekerjaan saya. Kalau saya tidak kasih, dipersulitlah akses saya. Dan begitu seterusnya. Terkadang manusia itu kalau memberi, itu karena sebab takut. Atau kalaupun dia memberi itu karena ada masalah untuk dirinya. Ini harus saya sogok nih orang ini. Kalau enggak nanti enggak licin nih. Saya harus sogok dia nih, harus saya kasih nih orang ini. Kalau enggak dipersulit nanti saya nanti. Terkadang dia memberi itu karena ada maslahat kepada dirinya, bukan karena ikhlas, Bu. Itulah manusia. Kalau ada orang datang meminta kepada kita itu imma karena
terlalu besar permintaannya sehingga kita kasih sedikit, atau mungkin tidak sama sekali diberi karena dia bakhil, atau mungkin karena takut, atau mungkin karena ada maslahat yang bermanfaat untuk dirinya, terpaksa dia kasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah itu jangan disangka berat ketika kita meminta sesuatu yang mungkin menurut kita kebanyakan. Tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak bagi Allah. Allah itu memberi hamba-hambanya sesuai dengan permintaannya. Allah itu tidak bakhil. Allah juga ketika memberi kepada kita tidak takut. Allah ketika memberi kepada kita juga bukan karena maslahat untuk dirinya. Tidak ada itu semua. Itu hanya ada pada manusia. Justru kalau kita meminta kepada Allah dan terus meminta dan terus meminta, oh Allah itu senang, Bu. Allah itu paling senang kalau ada seorang hamba terus-terusan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Bani Adam, kalau terus-terusan meminta pasti dia emosi, Bu. Pasti dia marah. Coba aja, Bu. Ibu punya kawan, pinjam dong duitnya. Hari pertama dikasih, berapa? Tak banyak, 5 juta saja. Banyak lah itu 5 juta. Saya kira cuma 100 ribu katanya kan. Dikasih, mungkin hari pertama dia kasih. Besoknya datang lagi, pinjam uang lagi. Dengan jumlah yang sama 5 juta. Mungkin bisa dikasih, tapi kalau ketiga kali, keempat kali, kelima kali, boleh jadi dia emosi. Mungkin kalau datang kita rumahnya digembok, mungkin juga handphonenya diblokir nomornya, atau tidak mau ketemu, atau kalau nampak di jalan dia menghindar, takut nih kalau dia datang pasti pinjam uang nih. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir ulang. Itulah manusia, kalau banyak diminta dia marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru terbalik, kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Itulah bedanya. Ya, jangankan minta yang besar, yang kecil saja. Kalau ibu hari-hari datang ke tetangga minta bawang itu ya cuman 5 iris saja. Kalau hari-hari minta, pasti akan langsung ditutup tuh rumahnya. Ibu datang dari jauh aja sudah kecium baunya. Jangan nih, ini orang ini suka minta bawang nih katanya. Jadi udah paham orang itu jadinya kan. Lah kalau seandainya kemudian ucapan ya Allah, ampuni aku jika kau mau. Ya Allah, rahmati aku jika kau mau. Ya Allah, berikan rizki kepadaku jika kau mau, terkandung 4 masalah tadi, maka hukum berdoa seperti itu diharamkan oleh para ulama. Hukum berdoa seperti itu diharamkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya ibu sudah terus meminta kepada Allah, mungkin setiap malam ibu minta kepada Allah, dalam setiap tahajud ibu minta kepada Allah, dalam setiap ba'da salat ibu meminta kepada Allah, dalam setiap saat ibu terus berdoa kepada Allah, kemudian Allah takdirkan mungkin tidak dikabulkan tuh permintaannya, ataupun mungkin lambat dikabulkan permintaannya. Sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ibu berdoa, tak kunjung pula ada sinyal dan tanda-tanda bahwa Allah mengabulkan permintaannya. Kalaulah terjadi seperti itu, jangan kita katakan Allah bakhil. Jangan kita katakan Allah Subhanahu wa taala benci. Tidak. Boleh jadi ketika Allah tidak mengabulkan segera permintaan kita itu, satu, karena sebuah kemaslahatan. Ada hikmah di dalamnya. Jadi kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, itu karena hikmah. Hikmah ini bisa kita ketahui atau tidak bisa kita ketahui. Diketahui ataupun tidak, semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Lah salah satunya, boleh jadi kalau kita sudah minta kok enggak dikasih, boleh jadi itu satu karena sebuah maslahat untuk kita. Mungkin kita ini fakir. Ketika kita masih fakir, miskin, susah pekerjaan, tapi satu sisi akhirnya bisa sering hadir di pengajian, sering hadir di masjid untuk melaksanakan solat jamaah, mudah tersenyum kepada kawannya, mudah tersenyum kepada tetangganya, lisannya pun santun dalam kata-katanya dan tutur katanya. Boleh jadi kalau seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekayaan, akhirnya kemudian Allah berikan kekayaan, belum tentu dia rajin ibadah lagi kan, Bu. Boleh jadi sudah enggak pernah hadir lagi di majlis taklim tuh.
Boleh jadi tidak pernah hadir di masjid lagi. Boleh jadi mungkin sikapnya juga tidak seperti dia miskin. Masih bisa senyum, sekarang sudah tidak senyum karena takut dipinjam orang uangnya. Bisa berubah tuh. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Sekali-kali manusia itu bisa melampau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya. Lihat Qarun, saat dia fakir, dia orang yang ahli ibadah, munawwir, wajahnya penuh cahaya karena dia gemar membaca kitab Taurat dan indah bacaannya. Tapi setelah kaya, apa yang terjadi? Dia pun tidak menasabkan nikmat itu kepada Allah dan mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Kalian minta enak saja. Ini kekayaanku ini karena kecerdasanku. Karena aku ini sekolah, wajar saya kaya. Karena aku ini doktor, profesor, saya ini seorang dokter, seorang pilot, seorang menteri, wajar saya kaya. Saya ini pengusaha. Dia ingkari itu kalau kekayaan itu milik Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Jadi bisa saja ketika Allah kemudian tidak memberi permintaan kita karena sebuah maslahat. Sebab kalau diberikan kekayaan makin kufur kita. Makanya sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekayaan itu supaya dia tetap istiqomah. Dia bisa hadir di majelis taklim, dia bisa rajin ibadah, sikapnya juga santun, ucapannya juga santun dan begitu seterusnya supaya istiqomah dia. Ini kan baik kan, Bu? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan segera itu karena Allah hendak menabung pahala bagi orang yang berdoa itu. Untuk apa tabungan itu? Untuk kelak di akhirat mengangkat derajat kita di sorga. Jadi kalau seandainya kita terus berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, Bu, boleh jadi Allah sengaja menabungkan pahala kita supaya kelak ketika Allah takdirkan kita masuk sorga sebagai pengangkat derajat kita di sorga. Amalan kita tidak banyak, tetapi sorga ditinggikan oleh Allah karena apa? Karena rajin berdoa. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, kalau memang kita berdoa kemudian lambat dikabulkan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang ia minta. Bisa saja. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dulu berdoa, terus berdoa, akhirnya Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih baik daripada permintaannya. Tidak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah memberikan sesuatu yang terbaik dari permintaan seorang hamba kepadanya. Atau yang keempat, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan segera permintaannya karena sebuah keburukan. Atau yang terakhir, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan cara yang lainnya. Yang diminta lain, yang dikabulkan pula lain. Yang diminta supaya dimudahkan pekerjaannya, supaya diterima pekerjaannya, dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya. Tetapi Allah tidak kabulkan permintaannya, yang dikabulkan pula permintaan yang tidak diminta. Contoh umpamanya dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari penyakit. Walaupun mungkin dia tetap miskin, meminta kaya tidak dikabulkan, tapi badannya disehatkan, gak ada penyakit. Boleh jadi mungkin anaknya soleh dan soleha. Boleh jadi kemudian rumah tangganya mawaddah warahmah. Allah kabulkan yang lainnya. Jadi bukan berarti kemudian kalau seorang berdoa kepada Allah kemudian Allah lambat mengabulkannya atau dikabulkannya tidak dengan segera gitu. Kemudian kita macam-macam kepada Allah Azza wa Jal, langsung suudzon kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala itu ma'adhanni abdi bi. Kata Allah, Allah itu bersama prasangka hambanya kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, Allah baik pada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan buruk kepada kita. Jadi itu yang harus dipahami. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika kau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku jika kau mau. Kalimat ini
Tadi saya sudah jelaskan 4 poin. Salah satunya adalah seolah-olah dia tidak berhajat kepada Allah. Tetapi ada doa yang biasa ibu ucapkan kan Bu, kalau ibu mendengar ada orang sakit. Biasanya ibu menyampaikan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Rasul mengucapkan kalimat itu. Kemudian di sisi lain di sini Rasul melarang tidak boleh mengucapkan insyita. Ya Allah ampuni aku jika kau mau. Sementara dalam hadis ini ketika ada orang sakit kita katakan la ba'sa tidak mengapa tahurun. Semoga Allah bersihkan dosa-dosamu insyaallah jika Allah mau. Itu sama dengan kalimat insyita jika engkau mau ya Allah. Apa bedanya tuh? Kenapa dalam lafaz ini Rasul SAW menganjurkan untuk mengucapkannya, sementara dalam hadis ini Rasul melarang mengucapkan kalimat insyita jika Allah berkehendak. Maka ulama menjawab bahwa kalimat la ba'sa tahurun insyaallah ini bukan babnya babul insya, bab doa bukan. Tapi di sini babul khabar. Kalimat la ba'sa tahurun insyaallah ini bukan doa tapi khabar, menghabarkan. Jadi kalau ada saudara kita sakit seolah-olah kita katakan yang sabar ya. Kalau engkau sabar, nanti dosa-dosamu akan dibersihkan dengan penyakitmu jika Allah berkehendak. Itu kan hanya ngasih tahu. Ya, bukan mengatakan semoga dosa-dosamu hilang dengan penyakitmu insyaallah. Ya, itu tidak boleh. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini khabar. Dan kalimat insyaallah dalam bab ini memang dalam rangka mencari berkah. Tabaruk dengan insyaallah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika hendak menyerang pasukan Tatar Mongolia, pasukannya mengatakan kita akan serang Tatar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, katakan insyaallah. Kita akan menyerang Tatar dan kita akan menang. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, katakan insyaallah. Sampai 3 kali. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan maksud ucapan saya insyaallah adalah tahqiqan la ta'liqah. Maksudnya adalah tahqiq, sebuah keyakinan bukan sebuah keraguan-raguan. Artinya mengucapkan insyaallah ini mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan kalau la ba'sa tahurun insyaallah ini enggak apa-apa, ini bentuknya khabar. Tapi kalau di sini Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ini hanya contoh saja. Doa apapun dengan mengatakan ya Allah berikan rezeki kepadaku jika kau mau, berikan keturunan kepadaku jika kau mau, maka apapun bentuk doanya kepada Allah jangan diembel-embeli dengan kata-kata in syi'ta jika kau mau, karena seolah-olah itu menunjukkan kita tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak beradab. Ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah itu sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kok kita tidak yakin? Tadi saya sudah singgung. Bayi saja di kandungan ibundanya sudah diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan asupan makanan minumannya tuh. Padahal dia dalam perut tuh. Kemudian dia lahir diberikan rizki lagi. Kemudian besar sedikit diberikan rizki lagi. Kemudian dia menikah, Allah berikan rizki lagi. Kemudian dia tua, kemudian meninggal, Allah kasih juga rizki dalam kuburannya. Kemudian dia masih surga, Allah kasih lagi. Jadi Allah itu terus memberi kepada kita tuh. Memberi harta, memberi ketenangan, kesenangan, sakinah, mawaddah, anak yang baik, pasangannya. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mengucapkan in syi'ta jika kau mau. Dia sendiri berhajat kepada Allah, dia sendiri sudah banyak diberikan rezeki, kok dia mengatakan insyaallah? Ini kan tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Rasul mengatakan falyazim liya'zimal mas'alata. Tapi kalau berdoa bulatkan Bu, bulatkan keyakinan. Ibu harus yakin kalau doa ibu itu pasti dikabulkan. Ibu harus membulatkan tekad bahwa doa-doa ibu itu pasti didengar dan pasti akan diijabah. Harus yakin. Zat yang kita sembah loh, zat yang yakin Allah Azza wa Jalla. Maka saat kita beribadah pun harus dengan keyakinan, karena zat yang kita sembah adalah zat yang yakin. Tidak boleh kita menyembah zat dan yang yakin disembah pula dengan keraguan-raguan. Maka kata Nabi SAW, liya'zim al-mas'alah. Tekadkan.
yakinkan bahwa setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Kenapa? Karena fa innallaha la mukriha lahu. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, karena Allah tidak ada yang memaksanya. Enggak ada orang Allah dipaksa memberikan kepada kita itu, tidak. Kalau hamba ya mungkin lah ya kan. Kadang-kadang dia terpaksa atau dipaksa untuk memberi. Tapi Allah siapa yang maksa? Dan Allah tidak terpaksa. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaannya. Secuil pun tidak. Karena kalau seandainya jarum itu dicelupkan di lautan, kemudian menetes, nanti balik lagi ke lautan tuh tetesannya itu. Jadi tidak berkurang sama sekali pemberian Allah kepada kita itu. Lalu kita menganggap kemudian Allah tidak sanggup memberikan pemberian kita, kan lancang namanya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, wal yu'azzimir raghbah, hendaklah besarkan harapan kita kepada Allah. Besarkan harapan kita kepada Allah. Jangan istijal. Karena di antara sebab ditolaknya doa itu istijal. Apa itu istijal, Bu? Mengatakan da'autu falam yastajibli. Aku sudah berdoa, tapi kok tak kunjung-kunjung dikabulkan. Justru dia mengucapkan seperti itu, itulah sebab doa tidak dikabulkan. Jangan mengatakan seperti itu. Aku loh sudah capek aku minta itu. Setiap hari aku minta. Setiap sholat aku minta. Setiap malam aku minta. Kok nggak pernah dikabul-kabulkan? Kenapa ya? Jangan ngomong begitu. Sebab itu disebut istijal. Dan istijal itu yang menghalangi doa. Tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa saja. Tidak perlu mengatakan aku sudah banyak berdoa tidak dikabulkan. Karena tidak ada ruginya orang berdoa itu, Bu. Karena setiap doa itu ibadah. Tadi kan saya sudah katakan boleh jadi tidak dikabulkan itu karena sebuah hikmah dan kemaslahatan. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita dan menabungkan pahala untuk kita untuk mengangkat derajat kita di sorga. Kita tidak tahu di balik itu apa, tapi yang jelas di balik doa itu ada maslahat besar yang kita tidak tahu. Allah pasti merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul mengatakan wal yu'azzimir raghbah, besarkan harapan dalam doa. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yata'adzamuhu syai'un a'tahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah atas pemberiannya. Tidak ada. Tidak ada yang berat bagi Allah. Seberapa permintaan hamba sekalipun, Allah tidak akan berat memberikan apapun permintaannya. Ingat hadis orang-orang yang terakhir masuk surga, Bu. Berarti orang yang terakhir masuk surga ya terakhir pula dia keluar dari neraka kan, Bu. Jadi ketika kemudian dia berada di pintu surga, sementara pintu surga itu sudah ditutup, namanya terakhir masuk, sudah ditutup tuh pintu surga. Tapi dalam celah-celah pintu surga itu nampak pula lubang-lubang yang bisa memandang ke dalam surga. Maka dia mengatakan, ya Rabb adkhilnil jannah, masukkan tolong ya Rabb aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tamanna ya abdi, bercita-citalah, berangan-anganlah wahai hambaku, kau mau apa? Kau mau apa? Kemudian dia pun menghayal sehayal-hayalnya sampai puncak hayalannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau seandainya aku berikan engkau kekuasaan satu dunia itu milikmu tuh. Mau enggak kamu memiliki dunia dan kau penguasanya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kan kalau seandainya kita diberikan oleh Allah satu dunia ini saja, anggap jangan satu dunia, satu kota Batam saja milik ibu, apartemennya, rumah mewahnya, tanah-tanahnya, aset-asetnya, anggaplah milik ibu. Ibu sudah dianggap tuan takur tuh, sudah dianggap sultan kan gitu ya, udah kaya betul tuh. Bagaimana kalau satu dunia milik ibu? Tetapi Allah katakan, aku kabulkan 10 kali lipat dari hayalanmu. Lihat, dia menghayal sehayal-hayalnya, ingin mendapatkan ini itu macam-macam, tetapi kata Allah, aku kabulkan 10 kali lipat dari hayalanmu. Jadi bagi Allah tidak berat memberikan sesuatu. Apapun yang kita minta, yang penting kita yakin, besarkan harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ghani, dia adalah zat yang maha kaya. Dia adalah zat yang maha kaya,
ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani al-hamid. Dia adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menjelaskan tentang kalimat al-ghani. Allah itu zat yang maha kaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah itu kaya karena langit dan bumi itu berada di genggamannya. Bahwa Allah itu penguasa langit dan bumi dan alam semesta, pengatur alam semesta, dan yang mentadbir alam semesta, dan yang memiliki alam semesta, dan yang menciptakan alam semesta. Gimana tidak kaya? Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 64, lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semua milik Allah. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dari sini kita tahu bahwa kalau langit dan bumi serta isi keduanya, bahkan semesta alam ini, dari makhluk yang paling besar seperti arasnya, ataupun makhluk yang paling kecil gitu ya, yang tidak bisa lihat kecuali dengan alat, itu semua milik Allah. Tidak ada manusia itu, bahkan manusia itu jasadnya sendiri milik Allah, bukan milik dia. Makanya dilarang seorang itu menyakiti jasadnya sendiri, karena jasad itu bukan milik dia sendiri. Pamannya seseorang menggunting jarinya, nggak boleh. Jari itu bukan milik dia, milik Allah. Ya. Jadi harus yakin Allah itu kaya. Jadi jangan ragu-ragu dalam minta, karena Allah itu ghani, dia zat yang maha kaya. Ya. Kemudian juga yang kedua, Allah itu kaya dari hamba-hambanya. Allah tidak berhajat imbalan dari hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56-57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh mereka untuk beribadah kepadaku. Aku tidak hendak meminta dari mereka rizki sebagai imbalan, ataupun aku tidak hendak meminta kepada mereka makanan sebagai imbalan. Tidak. Allah tidak hendak membalas apa yang sudah dia beri kepada kita. Kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mentauhidkan dan beribadah kepadanya. Itu sudah cukup. Ya. Tapi manusia kan beda, Bu. Kalau ibu bantu saya, pamannya waktu saya susah, miskin, saya pinjam modal sama ibu, anggaplah saya pinjam modal 100 juta, kemudian ibu kasih, kemudian saya kembangkan akhirnya jadi kaya raya gitu ya. Tiba-tiba ibu yang jatuh miskin datang kepada saya, ya, pasti dia akan mengatakan, Ustadz, dulu kan Ustadz kesini susah, aku yang bantu sekarang kaya, tolonglah bantu saya. Nah, manusia kan seperti itu. Harus ada balas-balasannya, ya, harus ada barternya, kalau bisa yang sama barternya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kekayaan kepada kita, Allah tidak minta dikembalikan kekayaannya, hanya minta bersyukur dengan cara beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat kaya dengan pujian, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kenapa kalimat terpuji ini? Karena tidak setiap kekayaan itu bermanfaat dengan kekayaannya. Tidak semua orang kaya bermanfaat kekayaannya kepada orang kaya itu. Banyak juga kekayaan yang dimiliki orang kaya memadaratkan dia. Tetapi Allah tidak. Allah itu terpuji. Dia kaya, dia pun terpuji. Tapi manusia ada yang kaya tapi tercela pula dia. Dihujat manusia karena bakhilnya, dihujat manusia karena zalimnya, dihujat manusia karena jahatnya. Karena orang kaya itu kan sirutugyan, rahasia jahatnya orang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya dari bab ini semua adalah di antara akhlak dan adab kita kepada Allah dalam berdoa, jangan mengucapkan kalimat in syi'ta, jika kau berkehendak.